Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam selalu membawa kisahnya sendiri, namun tak semua kisah ingin kau dengar, apalagi jika kisah itu datang dari tempat di mana arwah tak pernah benar-benar pergi. Hari ini, aku akan menceritakan tentang sebuah rumah tua yang berdiri di samping pemakaman umum. Sebuah rumah yang menyimpan rahasia kelam sejak puluhan tahun lalu. 5 tahun lalu, sebuah keluarga kecil pindah ke Desa Sukamerta. Pak Hendra, istrinya Bu Rini, dan anak mereka, Dika. Mereka membeli rumah tua di pinggiran desa. Harganya murah, tapi ada satu alasan mengapa tak ada orang lain yang mau tinggal di sana. Rumah itu berdiri tepat di samping pemakaman umum. Awalnya semua terasa biasa, tapi sejak malam pertama, Bu Rini mulai merasa tidak tenang. Setiap pukul 2 dini hari, ada suara langkah kaki dari arah dapur. Ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Hanya pintu belakang yang terbuka lebar, dan aroma melati yang anehnya begitu menyengat dari arah makam. Suatu malam, Dika terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan, pelan namun jelas, dari luar jendela kamarnya. Ketika ia menyingkap tirai, ia melihat wanita berambut panjang berdiri di antara nisan-nisan. Kain putihnya lusuh, rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya bergoyang pelan ditiup angin. Dika menatap, dan wanita itu perlahan menoleh. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Dika berteriak sekencang-kencangnya. Ketika Bu Rini datang, sosok itu telah lenyap. Namun di luar jendela, terlihat bekas tapak kaki basah mengarah ke dalam pemakaman. Pak Hendra yang awalnya tak percaya, mulai ikut resah. Malam itu, ia mendengar suara seseorang menyapu halaman belakang. Ia mengintip dari jendela dapur. Di bawah cahaya redup, tampak seorang wanita tua sedang menyapu daun kering di dekat pagar bambu. Namun, saat ia keluar dan mendekat, wanita itu hilang begitu saja. Yang tertinggal hanya sapu lidi tua dan bau tanah basah menyengat udara. Esok paginya, seorang tetangga berkata, "Dulu, penjaga makam di situ meninggal tersambar petir waktu menyapu malam-malam." Malam-malam berikutnya terasa semakin berat. Lampu rumah sering padam, dinding lembab, dan di cermin ruang tamu muncul tulisan samar seperti goresan jari. "Kembalikan tempatku." Dika mulai sering mengigau, menyebut nama Nenek Melati. Dia yang duduk di kursi dekat pintu belakang. Katanya, dia bilang rumah ini dulu miliknya. Pak Hendra memanggil ustaz untuk memeriksa rumah. Saat doa mulai dibacakan, lantai dapur tiba-tiba retak. Dari dalam tanah keluar bau busuk, dan sesuatu berwarna putih muncul dari sela tanah. Itu kain kafan kusam, terikat tali kuning. Ustaz menatap mereka dengan wajah pucat. "Kalian tinggal di atas makam seseorang yang tidak pernah dikuburkan dengan benar." Sejak malam itu, keluarga Pak Hendra pergi. Rumah itu kini kosong, catnya mengelupas, jendelanya tertutup debu. Namun, setiap malam Jumat, lampunya masih terlihat menyala dari jauh. Dan dari arah halaman belakang, terdengar suara sapu lidi menggesek tanah basah. Berulang dan berulang. Mungkin bagi sebagian orang, rumah hanyalah tempat berteduh.
Tapi bagi arwah yang belum tenang, rumah bisa jadi penjara abadi. Dan rumah di samping pemakaman itu mungkin masih menunggu seseorang yang belum sempat pergi dengan tenang. Sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.